Ini kita akan membahas satu tema, yaitu mencari Natal yang hilang. Mari kita lihat Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Saya akan bacakan, Bapak dan Ibu boleh mengikuti dari Alkitab masing-masing ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian Bapak Ibu dan Saudara pembacaan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Dan tentunya tema yang kita bahas ini satu tema yang menarik, yaitu adalah membahas tentang apa yang hilang di hari Natal. Nah, sebelum kita lihat saudara, saya ajak kita dulu untuk bicara soal kehilangan. Karena kehilangan ini kan sesuatu yang mungkin kita nggak terlalu suka ya. Kalau misalnya saudara ya, kita punya pengalaman hilang, misalnya kehilangan anak gitu. Mungkin waktu jalan-jalan di tempat rekreasi atau di mall gitu ya. Tiba-tiba anak saudara misalnya hilang, nggak tahu kemana gitu. Cari-cari nggak ketemu. Sampai ke ruang informasi, minta tolong kalau ketemu anak kecil bajunya merah, sepatunya hijau gitu misalnya ya. Tolong diinfo. Ada nggak yang punya pengalaman kayak gitu? Panik kalau kita kehilangan anak. Jadi kehilangan itu sebenarnya nggak nyaman ya. Bikin kita gelisah, bingung. Dan kalau bisa kita dapatkan. Mungkin juga ada yang punya pengalaman kehilangan mobil atau kehilangan motor. Di sekitar kita kan pencurian seringkali terjadi ya, sehingga kita harus hati-hati gitu. Tapi saya pernah punya pengalaman kehilangan, tapi kehilangan sepeda waktu saya SMA ya. Sampai saya coba cari siapa sih yang bisa menunjukkan sepeda saya ada di mana. Nah, waktu itu belum sungguh-sungguh ikut Tuhan ya. Jadi tahu nggak siapa yang saya cari? Saya cari dukun. Katanya dukun itu bisa melihat, menunjukkan di mana gitu. Saya datang, minta doa, dia doa. Saya sangat berharap selesai doanya itu bisa dia tunjukkan. Ternyata sepedamu sih nggak jauh-jauh lah dari tempatmu. Begitu aja jawabannya. Jadi kan dia mungkin ngarang-ngarang jawabannya ya. Tapi ya itu ada kepanikan karena saya kehilangan sepeda gitu. Nah saudara-saudara, kehilangan itu nggak nyaman. Termasuk misalnya ya, kita kehilangan pekerjaan di PHK. Nah, itu kan juga satu kondisi yang bikin kita, wah kita mesti cari lagi kan. Dan itu kan bikin kita harus berjuang, bergumul. Karena mempengaruhi banyak hal. Jadi saya mencoba membayangkan kehilangan sangat tidak nyaman. Tetapi mari kita pikirkan ya. Ini kan kehilangan anak, kehilangan mobil, kehilangan pekerjaan atau kehilangan yang lain. Tapi mari kita bandingkan sekarang. Bagaimana kalau kemudian Natal yang kita rayakan itu berlalu begitu saja. Dan tiba-tiba momen Natal itu hanya kita terlarut di dalam perayaannya saja. Tetapi kemudian kita hatinya tetap kosong, hatinya tetap hampa. Kita tidak mendapat apa-apa dan tiba-tiba sudah lewat saja. Tiba-tiba udah 2025. Saudara, apakah kita merasa gelisah enggak? Apakah kita merasa bingung? Loh, ini Natal baru lewat, apa sih yang sedang saya rayakan ini? Apa sih dampaknya di dalam kehidupan saya? Mungkin saudara sudah mengikuti perayaan Natal sudah berapa tahun saudara ya. Mungkin ada yang sudah 40 kali mengikuti perayaan Natal. Saya sekarang usia 44 tahun, berarti minimal 40 kali lah. Selama 40 tahun berarti 1 kali setahun. 40 kali saya sudah mengikuti. Kira-kira apa sih dampaknya dalam kehidupan saya Natal itu? Nah kalau Bapak dan Ibu mungkin mencoba untuk merenungkan selama bertahun-tahun, selama berpuluh-puluh kali kita ikuti Natal, ada enggak sih dampak atau sama sekali lewat begitu saja? Kalau andai kata Natal itu hanya lewat, hanya kita terlarut di dalam sebuah perayaan, berarti saudara tema hari ini sangat tepat.
Kita perlu mencari apa yang hilang. Mencari Natal yang hilang. Dan kita harus temukan. Karena sebentar lagi saudara, kita akan merayakan Natal ini. Dan kita mestinya menjadikan Natal ini jadi satu momentum. Momentum prima bagi kita. Kata dosen saya, Pendeta Yakub Susabda, momentum, umumnya orang sebut momentum, tapi dia momentum prima. Berarti sesuatu yang benar-benar momen itu mengubah kehidupan kita. Mengalami satu transformasi, mengalami satu perbedaan. Nah saudara, bagaimana sekarang? Di dalam perayaan Natal atau di dalam kita mengikuti Natal, agar kita tidak kehilangan momentum itu. Apa yang perlu kita lakukan saudara? Nah saudara, saya bicara 3 hal pada hari ini. Yang pertama itu adalah terkait dengan menyadari bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia itu sudah nyata. Maksudnya adalah kasih dari Allah yang dari sorga itu, kasih yang besar itu telah dicurahkan kepada umat manusia. Dan itu yang dibicarakan oleh Paulus di dalam suratnya kepada Titus. Dia mengatakan dengan sangat-sangat jelas, kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Kasih karunia yang menyelamatkan. Jadi anugerah itu adalah anugerah yang menyelamatkan. Orang berdosa itu sudah nyata, berarti sudah ada di tengah-tengah kita. Gak usah kita cari-cari lagi, itu sudah ada. Sudah diberikan oleh Tuhan. Natal itu ada bersama dengan kita. Natal itu kita bisa alami. Natal itu kita bisa betul-betul mendapatkan dampaknya di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, ini satu ayat yang luar biasa. Sehingga di dalam Natal itu jangan sampai akhirnya kita kehilangan momentum itu. Nah persoalannya saudara, berapa banyak orang cukup menyadari bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu sudah nyata. Persoalannya di sana. Karena seringkali saudara, justru sesuatu yang nyata itu kita tidak memiliki satu kepekaan, satu kerinduan untuk mau mendekat, bahkan meresponinya, menyambutnya di dalam kehidupan kita. Tapi ayat ini mau menunjukkan sebenarnya Allah itu sangat mengasihi kita. Coba kita perhatikan ya, kasih karunia Allah yang menyelamatkan sudah nyata. Itu berarti sebenarnya kita punya Allah yang sangat baik, yang begitu mengasihi kita manusia ini loh. Sama seperti dalam Yohanes 3:16 itu mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti Allah itu sangat mengasihi kita. Dan kasih itu nyata. Kasih itu terlihat. Kasih itu bukan tersembunyi. Kasih itu benar-benar ada. Sungguh-sungguh ada. Nah saudara, makanya mestinya ya, perayaan Natal itu selain memberi kita sukacita, harusnya memberikan dampak di dalam keberadaan kita. Harusnya itu mengubah kita di tengah kondisi yang sekarang sedang terjadi. Di dalam dunia ini, kita tahu memang kondisi dunia sekarang gak gampang saudara. Mungkin banyak yang sedang bergumul hari ini ya. Mereka mungkin yang bergerak di bidang tekstil misalnya. Pergumulannya kan gak gampang. Bagaimana sekarang tekstil itu tidak mudah saudara ya. Yang bergerak di bidang konveksi, termasuk bisnis-bisnis yang lain. Banyak orang mengeluh, aduh sekarang lagi susah, kondisi lagi kurang bersahabat. Tapi saudara, apakah kita melihat saudara bahwa kasih karunia Allah itu sudah nyata? Bahwa di tengah kondisi yang tidak nyaman, di tengah kondisi kesehatan kita yang terganggu, di tengah kondisi keluarga yang mungkin sedang ada pergumulan, tapi apakah saudara kita melihat kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita? Itu sudah nyata. Dan semestinya itu memberikan satu sukacita kepada kita. Natal itu ya sesuatu yang sebenarnya sangat istimewa. Karena malaikat sendiri itu berkata kepada para gembala, firman Tuhan itu berkata kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu berarti mau menyatakan ini loh kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu sudah nyata melalui Kristus yang telah lahir. Wah itu kan cukup menarik saudara. Tapi persoalannya apakah kita betul-betul menyadari anugerah itu sudah ada. Anugerah yang menolong kita itu sudah ada. Anugerah yang memberi kita kekuatan itu sudah ada.
anugerah yang memberi kita pengharapan, memampukan kita melewati segala situasi yang ada. Itu sudah ada pertolongan, sudah disediakan oleh Allah. Dengan kata lain, segala yang kita perlukan di dalam hidup ini, Tuhan sudah sediakan. Melalui Kristus yang lahir itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ketika merenungkan soal kasih karunia Allah ini, tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Ini kan Allah yang menyelamatkan. Berarti ketika Allah menyelamatkan, berarti ada satu problem, saudara. Ada problem di dalam dunia ini. Dan problem itu tentunya kita tahu tentang kesuraman dunia ini. Tentang kegelapan dunia ini. Tentang keberdosaan dunia ini. Maka di dalam problem itu, saudara, di dalam ketiadaan damai, di dalam dunia yang gelap karena dosa, di tengah krisis yang ada, justru Allah berkata, kasih karunia itu yang menyelamatkan sudah ada. Sudah nyata. Tapi persoalannya, saudara, apakah manusia mau menerimanya? Justru kalau kita lihat ya, di dalam manusia itu menyelamatkan dirinya dari problem dosa, masalah kejahatan, masalah murka Allah. Justru saudara kalau kita lihat manusia itu justru seringkali tidak mau menyambut kasih karunia Allah ini. Gak ada satu kesadaran bahwa saya butuh anugerah Tuhan. Tetapi yang ada adalah satu upaya bagaimana supaya saya bisa berjuang dengan kekuatan saya sendiri. Makanya saudara kalau kita melihat ya, justru manusia itu seringkali menolak kasih karunia Allah ini. Lalu apa yang dia lakukan? Yaitu adalah dia berupaya berbuat baik supaya dia mendapatkan kebebasan, keselamatan dengan usahanya sendiri. Makanya istilah perbuatan baik, satu istilah yang sangat tren di dalam dunia ini. Bagaimana kau supaya bisa selamat? Gampang, saya tinggal berbuat baik. Saya tinggal melakukan banyak kebaikan. Dengan saya banyak memberi, banyak menolong. Lihat orang miskin, saya kasih. Lihat orang susah, saya beri. Saya orang yang rela, ringan tangan memberi gitu. Tapi persoalannya apakah itu bisa menyelesaikan problem kita? Saya waktu merenungkan saudara ya. Justru manusia itu kehilangan akan kesadaran tentang kasih karunia Allah yang nyata ini. Karena tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Manusia merasa dia bisa. Saudara, ini ada satu ayat loh yang membuktikan kepada kita bahwa sebenarnya kita itu gak bisa apa-apa, saudara. Minta tolong diklik satu kali. Ini dia nih ayatnya. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Coba lihat, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Itu berarti kalau kita berkata saya itu diselamatkan karena perbuatan baik saya. Pertanyaan saya, perbuatan baik dari mana sehingga engkau bisa diselamatkan? Sementara firman Tuhan katakan gak ada yang bisa berbuat baik. Itu berarti diri kita itu kebaikannya nol. Nol. Gak ada. Gak ada manusia yang berbuat baik. Karena kenapa saudara? Satu dosa itu sudah cukup membuat kita itu mendapatkan murka dari Tuhan. Gak butuh 5 dosa, gak butuh 1000 dosa, gak butuh banyak dosa. Satu saja cukup menjebloskan kita ke dalam murka Tuhan. Dan di dalam dunia ini kita bisa melihat banyak ketidakadilan terjadi kan. Orang yang bersalah di pengadilan itu bisa bebas. Justru orang yang benar bisa dijebloskan dalam penjara. Tapi ada gak yang bisa lolos dari murka Tuhan? Ada gak yang bisa melarikan diri? Gak ada saudara. Itu artinya ketika Tuhan mau menghukum, satu saja sudah cukup. Lalu dengan perbuatan baik apa saudara? Kita itu bisa diselamatkan. Mungkin banyak orang berkata, saya kan orang beragama Musa. Saya kan seorang yang juga punya KTP-nya jelas, agama Kristen. Bahkan saya seorang aktivis. Seorang yang terlibat di dalam kepengurusan. Tetapi saudara mari ya. Kita lihat satu ayat yang menunjukkan kepada kita. Betapa berdosanya kita. Di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apa artinya? Itu tanpa orang percaya kepada Yesus. Tanpa seseorang punya iman kepada Yesus Kristus.
orang itu tidak mungkin diperkenankan oleh Allah. Lalu mengapa kita berkata saudara bahwa saya punya hak, bahwa dengan perbuatan baik saya bisa diselamatkan. Saudara, ini ayat yang berikutnya itu lebih ngeri lagi saudara. Tetapi barang siapa yang bimbang, siapa yang bimbang? Kalau ia makan, kalau ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Jadi kalau seseorang melakukan apapun tanpa iman kepada Kristus, semua kebaikan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Jadi jangan kira kita manusia berdosa dengan melakukan kebaikan berasa saya punya kebaikan. Sehingga saya gak perlu kasih karunia, saya bisa melakukan apa saja. Tapi firman Tuhan ini katakan saudara, segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan iman kepada Kristus. Semua kebaikanmu, semua yang kau kerjakan di hadapan Tuhan, nol. Masihkah engkau bangga dan berkata, saya bisa selamat karena perbuatan baik saya. Saya gak butuh kasih karunia Tuhan. Saudara, itu adalah ketidaktahuan diri seseorang di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berkata di dalam firman Tuhan ini, kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita sudah nyata. Itu berarti satu anugerah yang sangat spesial diberi oleh Allah kepada kita. Dan Natal itu bicara tentang kasih karunia Allah yang ajaib ini. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maukah kita menyambutnya di dalam kehidupan kita? Saudara, kita perlu sadar siapakah kita? Kita orang berdosa. Dan kita ini adalah orang yang butuh anugerah dari Tuhan. Karena tidak ada yang bisa membebaskan kita. Hanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Dan kasih itu telah diberikan kepada kita. Maka saudara, kita perlu menyambut kasih itu. Karena Tuhan betul-betul memberikannya dengan luar biasa kepada kita. Kita perlu sadar bahwa kita ini orang berdosa. Tapi gak cukup berhenti kita sadar diri berdosa. Itu gak cukup. Tapi kita perlu terima Kristus sebagai juru selamat kita. Kenapa saudara? Karena Kristus itu yang telah melunasi segala hutang dosa kita. Karena dosa itu sama dengan hutang saudara. Jadi yang namanya hutang ya. Mungkin ada orang berkata, saya bisa selamat dengan berhenti berdosa. Tapi saudara, berhenti berdosa itu bukan berarti kita bisa selamat tanpa Kristus. Enggak. Karena walaupun misalnya saudara ya punya hutang. Sudah hutang, saya sekarang mau berhenti hutang. Apakah hutang kita lunas? Enggak. Hutang kan harus dibayar. Nah bagaimana ngebayar hutang yang sudah terjadi itu? Dengan berhenti hutang, hutang tidak berhenti. Maksudnya hutang tidak lunas, jadi harus dibayar. Siapa yang bayar? Hutang dosa diselesaikan oleh Kristus. Maka Kristus yang telah menyelesaikan hutang dosa itu, kita perlu sambut dia. Dan itulah Natal saudara. Natal itu bicara Kristus yang telah datang untuk membereskan dosa kita. Supaya kita lunas hutangnya. Dan akhirnya kita menjadi orang yang merdeka. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam poin yang pertama, sadari diri berdosa. Dan sadarlah kemurahan Tuhan sudah diberi. Dan kita perlu sambut Kristus yang telah lahir. Dia bukan hanya saja lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi dia juga lahir di hati kita. Kita percaya dia, kita ikuti dia di dalam kehidupan ini. Yang kedua saudara, setelah kita sadar akan kasih karunia Tuhan, maka kemudian kita perlu hidupi kasih karunia itu. Karena kasih karunia Allah itu saudara, dia kasih karunia itu maksudnya, yaitu Allah itu yang memberi kasih karunia itu, dia mendidik kita. Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Di momen Natal saudara, seringkali orang itu terlarut ikut dalam perayaan yang luar biasa. Bahkan mungkin ada banyak orang saudara, tidak hanya saja ikut Natal di dalam satu gereja. Dia bisa ikut perayaan Natal, mungkin 5 gereja, belum lagi dia ikut online. Bahkan mungkin bisa tiap hari sepanjang Desember dia ikut perayaan Natal. Tapi pertanyaan saya cuma satu,
Apakah lewat perayaan-perayaan yang kita ikuti itu membuat kita makin meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi? Apakah yang buruk-buruk, yang negatif itu kita tinggalkan semua, lalu kita bertumbuh ke arah positif, yaitu adalah hidup bijaksana, hidup adil, beribadah kepada Tuhan. Kalau enggak saudara ya, meskipun mungkin kita ikut perayaan Natal di mana-mana, tapi saudara, Natal itu tetap menjadi sesuatu yang hilang, gak mempunyai satu dampak di dalam diri kita. Maka harusnya ya, saat kita mengikuti Natal, itu berarti membawa kita makin meninggalkan yang buruk, yang Tuhan tidak perkenankan. Dan makin melakukan satu hal-hal yang positif. Hidup bijaksana, apa artinya? Kita menjadi orang yang bijak dalam hidup ini. Makin bijak menguasai diri. Bisa membawa diri dengan baik. Adil, kita berlaku adil kepada sesama. Kita beribadah, berarti kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi dengan Tuhan baik, dengan sesama baik. Di dalam diri kita sendiri menjadi orang yang bijak. Mestinya kan ini yang bertumbuh dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang sudah mengalami Natal itu. Yang Kristus telah lahir di hati kita. Nah saudara-saudara, mari kita renungkan. Sejauh mana perubahan itu telah terjadi di dalam diri kita. Dan apakah itu terlihat, terbaca oleh orang lain? Saudara, saya ingat satu kisah dari baptisan yang kemarin kita baru melaksanakan ya. Kita kan membaptis beberapa orang kemarin. Dan salah satunya itu kisah yang cukup menarik menurut saya. Pas hari ini gak datang ya. Yang kita baptis ya. Jadi saudara, saya tanya, itu namanya Kovendi ya. Kenapa Kovendi itu mau percaya kepada Tuhan? Padahal saudara, saya lihat dia kan badannya tatoan ya. Dia kan suka duduk di sini. Ya. Penuh dengan tato. Dan ternyata dia terkenal. Dari Kalimantan sana, dia seorang preman yang bisa tatung-tatung gitu. Tusuk sini, nembus sini. Lidah bisa ditusuk, hidung. Macam-macam bisa ditusuk sini. Nggak berdarah, bisa berjalan di atas ini. Paku-paku atau tombak-tombak gitu ya. Saya tanya dia, kenapa Kovendi mau dibaptis? Oh, waktu dia cerita, saya cukup kaget dan terharu juga. Dia bilang awalnya sih memang saya nggak percaya Tuhan. Tapi kemudian istri saya awalnya dia ikut gereja, saya coba amati. 3 tahun setelah ikut gereja, istrinya itu dia melihat istrinya berubah. Dari yang tadinya itu orang yang mungkin kurang lemah lembut. Misalnya mungkin marah gitu ya. Tapi tiba-tiba dia lihat istrinya kok mulai lemah lembut. Sehingga perubahan istrinya yang makin hari lebih baik itu bisa memenangkan hati dia yang sangat keras. Dan istrinya mengakui, suami saya ini Musa, kerasnya luar biasa. Susah. Omongin dia apa aja. Sangat keras. Suka berkelahi. Ngomong sama orang. Ngomongnya waduh. Keras. Kasar. Sangat kasar. Tapi ini dia istrinya yang makin hari makin baik. Dia mulai tertarik. Saya mau datang ke gereja. Apa yang saya coba lihat ya. Suaminya yang keras dimenangkan oleh kelemah lembutan istrinya. Dan istrinya belum dibaptis, kita kan baru baptis kemarin. Jadi istrinya itu dia mulai setelah kenal Tuhan, dia mulai dengar firman Tuhan, dia bilang lalu firman itu masuk ke dalam pikiran dia. Merubah tindakannya. Akhirnya dia jadi orang yang lebih baik. Nah dia sudah jauh lebih lama dari istrinya dan mereka ikut kita sudah 3 tahunan. Barulah suaminya bilang, saya mau dibaptis. Karena ternyata saya tahu kekristenan itu lebih daripada agama saya sebelumnya. Saya percaya Kristus tidak ada duanya. Kristus itu lebih hebat. Karena Kristus bisa menyembuhkan orang. Bahkan bisa membangkitkan orang mati. Itu bikin dia yakin sekali
memang hanya Tuhan Yesus juru selamat. Dan itu yang membuat dia percaya. Saudara, saya lihat ini satu hal yang sungguh indah, luar biasa. Karena seseorang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, itu harusnya kan menunjukkan satu perubahan. Meninggalkan yang lama, menunjukkan satu hidup yang lebih baik. Bijaksana, adil, beribadah. Dan nanti boleh baca ayat-ayat selanjutnya itu. Itu akan mendorong kita untuk apa? Hidupnya meninggalkan yang negatif. Lebih hidup ke arah yang positif. Saya pernah khotbahkan ini tentang natur manusia yang baru. Nah, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan. Harusnya Natal itu demikian di dalam kehidupan kita. Dari waktu ke waktu makin menunjukkan satu perubahan hidup yang lebih baik. Kalau itu yang terjadi, berarti Natal itu telah menjadi satu momentum prima. Tapi kalau sebaliknya saudara, berarti kita telah kehilangan sesuatu di hari Natal. Saya berharap di antara kita semuanya, makin banyak orang akan menyaksikan hidupnya diubah oleh Kristus yang telah lahir ini. Yang ketiga saudara, apa yang seringkali hilang di hari Natal? Yaitu adalah tentang pemberitaan Injil. Seringkali itu Natal lebih berfokus kepada diri kita. Saudara, banyak orang di hari Natal itu yang mereka pikirkan bukan bagaimana membawa kabar baik ini kepada orang lain. Tapi memikirkan apa yang akan saya dapat di hari Natal. Hadiah apa yang saya nanti akan dapat? Hadiah dari teman, kira-kira mereka kasih saya apa di hari Natal ini? Mungkin ada yang berpikir lagi, kalau saya ke gereja A, ke gereja B, ke gereja C, itu kado Natal mereka itu apa ya? Kan banyak orang begitu ya, ikut Natal kemana-mana. Bukan nyari Tuhan, nyari kado. Nyari kado. Jadi memikirkan apa? Berfokus pada diri sendiri. Bukan memikirkan apa yang akan saya mau berikan kepada Tuhan. Tetapi Natal ini berbeda saudara. Justru ayat ini mengingatkan kita. Justru ini adalah Natal itu kabar sukacita. Kabar keselamatan ini harus kita kabarkan. Itu panggilan kita di hari Natal. Sama seperti di ayat 15 itu dikatakan, beritakanlah semuanya itu. Apa yang harus kita beritakan? Tentang kelahiran Kristus ini. Tentang Yesus yang telah datang ke dalam dunia. Tentang Yesus yang mengasihi manusia. Makanya saudara, kenapa di hari Natal kita terus mendorong supaya orang itu bawa jiwa, bawa tetangga, saudara yang belum kenal Tuhan atau udah lama gak ke gereja. Kenapa? Tujuannya cuma satu saudara. Supaya mereka bisa kenal Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa yang memberi kita pengharapan di dalam kehidupan ini hanya Tuhan Yesus. Hari kemarin, barusan semalam maksudnya, saya kan khotbah di anak-anak muda Youth Sinode kita di GKK Poris. Dan saya bicara tentang Yesus pengharapan kita. Saya bicara sebagai anak muda itu apa sih yang jadi pergumulan kita. Pergumulan anak muda kan banyak. Salah satunya itu soal kebingungan, keputusasaan. Mereka merasa di dalam hidup ini banyak yang tertolak, di dalam keluarga dia tertolak, di dalam rumah dia tertolak, di dalam lingkungan teman juga tertolak, mereka sedang mencari jati diri, sehingga banyak di antara mereka itu bingung. Termasuk karir mereka, masa depan mereka, kan banyak yang putus asa gitu ya, diputuskan, putus cinta, pacar apa gitu. Seringkali mereka bisa kecewa saudara. Lalu saya hanya bilang, di tengah kondisi yang seperti ini, siapa yang bisa menolong kita? Di tengah kefrustrasian generasi saat ini, di tengah tekanan-tekanan yang banyak, di tengah krisis dan hari depan yang kita nggak tahu siapa yang memberi pengharapan. Saya hanya mau katakan Yesus. Jadi saya bilang milikilah Yesus pengharapanmu. Nah saudara, itu kan kehidupan anak muda, tapi mungkin juga kita punya pergumulan yang mirip-mirip. Siapa yang menolong kita di dalam pergumulan hari ini yang sedemikian berat? Siapa yang memberi pengharapan kepada manusia? Saudara, saya kira juga kita punya pergumulan masing-masing di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, bahkan juga mungkin di dalam relasi gitu ya. Saya kadang-kadang suka ketika besok kunjungan-kunjungan begitu ya. Ketika saya ngobrol sama orang tua di momen-momen Natal ini,
Kadang-kadang saya bertanya kepada mereka, apakah anak ada datang ke rumah besuk, kunjungi gitu. Beberapa di antara mereka itu ada yang tinggal sendiri di rumah, saudara. Dan ketika saya kemudian mungkin bertanya, di antara mereka beberapa yang mulai meneteskan air mata. Karena walaupun mereka mungkin punya anak, tapi anak mungkin hanya kirim uang, tetapi tidak memberikan perhatian yang lebih bersama orang tua mereka. Belum lagi mereka yang mungkin punya anak beberapa, tapi anak mereka gak terima mereka di rumahnya, gak terima dia di rumahnya. Saudara, kadang-kadang saya melihat kondisi-kondisi seperti itu. Tetapi saudara, siapa yang memberi pengharapan bagi kita di tengah kondisi-kondisi seperti ini? Saya kira Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang adalah sumber pengharapan ini adalah kabar sukacita yang harus diberitakan, yang harus disampaikan kepada orang-orang yang lain. Nah, oleh sebab itu saudara, di momen Natal ini, mari kita lihat Natal adalah kabar keselamatan, kabar sukacita yang harus kita beritakan. Natal di depan kita sebentar lagi, 10 hari lagi, tanggal 24, 25. Saudara, mari kita akan gunakan kesempatan ini membawa orang-orang sekitar kita. Nanti kami akan bagikan undangan ada di depan dan doakan siapa yang saudara akan mau bawa. Setiap kita yang ada di sini, kami bagi satu undangan untuk saudara berikan kepada orang lain. Dan biarlah Tuhan memakai saudara menjadi berkat. Karena di sekitar kita banyak mereka yang sedang menangis. Banyak mereka yang sedang bergumul. Banyak mereka yang sedang kehilangan pengharapan. Mereka butuh berjumpa dengan Yesus. Karena hanya di dalam Yesus ada damai yang sejati. Hanya di dalam Yesus ada penerimaan yang sejati. Karena Yesus membuat orang yang tidak berharga, hidupnya berharga. Membuat orang yang kehilangan arah, mempunyai arah yang jelas di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena hari ini Engkau telah berfirman kepada kami. Dan kami tahu firman-Mu adalah firman yang hidup. Maka tolonglah kami untuk boleh terus mempunyai satu kesadaran bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan sudah nyata di tengah-tengah dunia ini. Maka biarlah kami ya Tuhan bersyukur karena Allah rela mencari kami yang berdosa ini. Dan kiranya setiap kami yang telah mengalami kasih karunia yang menyelamatkan ini, kami pun menjauhi segala kejahatan, bahkan melihat itu semua sia-sia. Segala perbuatan dosa, keinginan daging dan keinginan dunia ini. Biarlah kami hanya melihat bahwa Kristus satu-satunya harta yang terbesar dan tidak ada yang lain. Sehingga kami memberi diri untuk dipakai oleh Kristus. Dan kami pun mau memberitakan akan kabar sukacita ini kepada mereka yang ada di dalam kegelapan, di dalam keputusasaan, di dalam kesuraman. Sehingga mereka berjumpa dengan Yesus yang membawa damai, sukacita, pengharapan bagi manusia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, Gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin.